saya bingung, loh Pak, aku dalam hati, loh kok saya disuruh kerja praktek lagi padahal hotelnya sudah jadi. Gimana caranya saya kerja praktek gitu, Shangri-La sudah jadi. Jadi harga saya 35.000, tapi saya bisa kasih harga Anda 12.000. Gimana caranya? Ini sebenarnya sudah kita diskon, sebenarnya 8.000 itu sendiri saya sudah mendapatkan laba, karena HPP-nya sekitar 30%. Misalnya ada, ini kan satu kiriman kan, ini kan 5 box ya, satu kali kiriman, harganya kan 17.500 ya, plus ongkos kirim 3.000, ya, jadi kan sekitar 20 ribuan, ya, jadi sekitar 4.000. Kalau orangnya itu pesen, pesen 20 box, berarti kan 4 kali 5 ini kan, jadi nanti datang ke sana itu 4 Grab, gitu. Jadi itu akhirnya, tapi gimana caranya? Jadi CS saya yang punya handphone banyak itu, saya sedia hampir 20 handphone. Saya daftarin semua dengan Grab. Ya, balik lagi yang saya pernah lakukan di bisnis pulsa saya. 20 handphone untuk melayani orderan orang-orang dengan cara seperti ini, saya manfaatkan itu. Pak, ini nggak mau dikirim banyak Grab, saya masih punya senjata lagi. Sampai sini sudah daftar Shopee Pay? Shopee Pay? Sudah? Oh, enggak, di counternya atau di restorannya? Belum? Nah, saya daftar Shopee Pay. Shopee Pay punya program diskon 60% ya? Ya, batas maksimal kan 20.000. Saya dapat diskon 60%, maksimal cashback-nya 20.000. Jadi saya harus belanja berapa supaya maksimal? 35.000 kan. Kalau saya belanja 35.000, ya orang hanya bayar 15.000. Betul ya? 15.000. Nah, ini juga saya tawarkan ke pelanggan saya. Pak, ini ada orderan, saya barusan aja kemarin itu dapat orderan berapa itu, tim saya bilang, ini ada yang pesen 50 paket dasar. Dia pesen 50 paket dasar. Dikirim 2 hari, 2 kali, ya. Harga paket dasarnya ini 12.000, ya. Tapi teman saya ini minta harganya 10.000, gitu kan ya. Minta harganya 10.000, gitu. Nah, supaya saya diskon ini tidak saya keluarin, akhirnya saya minta tim saya itu, karena semua pegawai saya minta untuk daftar Shopee Pay. Akhirnya apa? 50 paket ini, saya minta 25 paket itu, ya, 25 paket itu, tiap 5 paket dibayar dengan Shopee Pay. 5 paket kan 60.000 ya? Ya, 5 paket 60.000. 60.000 dikurangi Shopee Pay 20.000 ya? Berarti kan kita cukup bayar 40.000. 40.000 bagi 5 jadi harganya tinggal 8.000, padahal dijualnya 10.000. Nakal ya? Off the record ya? Itu saya minta semua karyawan saya harus punya aplikasi Shopee Pay. Ya, kalau saya bikin programnya tadi Grab, semua karyawan saya harus punya Grab. Pasukan saya banyak 600. Main nasi biryani saya, harga 40.000, bisa saya jual 20.000. Bayar gimana? Ya, kalau orangnya tuh, aduh Pak saya nggak punya Shopee Pay, ya dibantu oleh tim saya. Itulah cara saya untuk memanfaatkan bakar-bakar duitnya mereka ini. Gimana Bu? Ya, jadi kan gini Bu, saya kan mengikuti aturan main yang mereka buat kan. Ya, mereka punya aturan seperti itu dan di dalam klausulnya itu bukan fraud. Ya kan, kalau saya fraud ya sudah ditutup oleh mereka. Ya, tapi tetap cara-cara ini adalah cara yang saya gunakan juga untuk mengedukasi mereka. Loh kok bisa murah? Saya jelaskan ke mereka.
Sebenarnya saya juga katakan mereka, sebenarnya Anda bisa melakukan sendiri. Caranya ini loh, seperti ini sekarang ini. Saya yakin setelah ini Anda pasti akan download paket hemat Grab semua ya. Setelah ini mungkin Anda kalau misalnya mau belanja ya pakai Shopee Pay, ya kan. Dan mereka seperti tadi terbantu juga mengedukasi ini juga. Jadi seperti itu. Itu kalau untuk pembelian ini bisa. Loh iya untuk kalau Shopee Pay then in. Kalau GrabFood kirim, take away. Kirim delivery order. Ya seperti itu. Yang masih sesuai itu Pak. Makanya di tempat saya tidak sama sekali tidak terkurangi. Ini juga salah satu saya mengurangi biaya marketing saya. Jadi seperti itu. Apa? Betul Pak, betul Bu. Jadi saya juga harus mengkoordinasikan semuanya ini dengan baik, gitu kan ya. Jadi makanya tadi saya bilang, saya kan pernah di multi level, bagaimana saya donasi saya itu bisa menjelaskan, ya dia harus ikut juga, ya gabung untuk merasakan itu. Saya juga gitu, supaya dia tahu bagaimana mempromosikan Grab, menjelaskan tentang promo kita di Grab, ya dia harus punya aplikasi Grab. Itu berbeda saya cara mendidik tim saya dengan yang lain. Jadi tim saya sekarang ini semuanya harus punya IG, harus punya Facebook, dan harus punya semua aplikasi yang ada yang kita programkan. Tapi memang ending-endingnya adalah ya mereka harus. Jadi gini, saya sebenarnya memberikan harga seperti itu, ujung-ujungnya memang akhirnya memberikan informasi kepada mereka. Itu loh, kenapa murah? Ya caranya seperti ini. Iya. Kalau kamu misalnya kepingin murah, loh Pak kok bisa murah? Gimana caranya? Ya caranya seperti ini, seperti yang sekarang saya sampaikan ke teman-teman sekalian ini. Ya gitu. Dan Shopee Pay dan semuanya juga terbantu dengan cara gitu, Anda akhirnya download kan, karena merasakan manfaatnya. Jadi seperti itu. Memang ini sepintas saja, nggak semudah yang juga kita pikir dalam teknisnya ya. Jadi seperti itu. Ya. Tapi disinilah saya mencoba untuk dengan cara berbeda karena saya juga, oh ini ada aplikasi ini ya, gimana saya berpikir vision ke depan lebih daripada yang dilakukan oleh yang lain. Kalau yang lainnya hanya sekedar nempel di GrabFood, hanya sekedar menginformasikan promonya, saya lebih dari itu melakukannya. Itu aja berbedanya tim saya. Jadi kayak gitu. Ya, makanya saya rasa ini kan kayak INCP forum 1,5 jam ini kan nggak mungkin menjelaskan semua, ya kan? Harus ada, kalau di 8WS TDA itu kan ada workshopnya. Ya kalau mau bikin belajar yang secara detailnya ya ayo gitu aja, kan tinggal nanti panitianya aja gimana ngaturkannya. Tapi intinya bahwa sekarang ini kalau saya melihat bahwa ini ada channel-channel. Kalau saya pikiran saya, kalau yang lainnya hanya berpikiran biasa, saya berpikirannya lebih dari mereka. Itu aja motivasi saya. Saya mencoba melihat, oh caranya seperti ini, aturan mainnya mereka saya buat seperti ini. Ya saya coba ini kan. Sebenarnya GoPay itu sebenarnya motivasi cuma satu saya bilang. Ini kan IT-nya kan orang pinter-pinter gitu loh. Ya kan? Pastinya dalam dia membuat suatu algoritma transaksinya sudah dipikirkan betul. Gitu. Traveloka pun juga gitu awalnya. Gitu kan ya. Sering dia mengeluarkan voucher-voucher. Akhirnya voucher itu kita beli. Gitu, vouchernya. Jadi kita juga pasang promo, kita bikin voucher, kemudian dia kasih diskon 40, diskon 40, itu kita beli tuh vouchernya. Nah itu kita buat promo Rp 1, promo Rp2. Jadi saya membeli barang dengan voucher itu, yaitu saya buat promo yang Rp1 dan sebagainya itu. Sehingga biaya marketing saya dibantu oleh Traveloka. Jadi di biaya marketing saya nggak keluar itu. Nah, saya memanfaatkan dari program yang mereka buat. Enggak. Ini kan nggak sama sekali kita nggak keluar itu. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi mungkin panitia? Saya dibatasin terus sama panitia ini. Mau cerita banyak tapi dibatasin. Monggo, silakan panitia. Baik, di belakang. Ya. Mohon dibantu mic-nya. Saya mau explore banyak sih ya informasi-informasi ini, tapi kelihatannya waktunya yang
terbatas ini. Ini Pak Yuda, banyak teman-teman itu kalau mau masuk di Grab Kitchen itu ketakutan karena kepotong 40%. Ya, makanya tadi ada perbedaan yang signifikan. Kalau Mas Gilang kan lebih cenderung mengendorse dari sisi Instagram dan sebagainya. Sebetulnya di sini kan kita malah memainkan algoritmanya mereka. Nah, bisa dikasih sedikit pencerahan biar pada saat mereka masuk di Grab Kitchen atau ada kesempatan itu nggak perlu takut. Tipsnya bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Yun. Ya, jadi sebenarnya kalau saya saat sekarang ini malah pengen rebutan kok semua, pengen masuk Grab Kitchen. Betul tak? Ada yang nggak mau ditawari Grab Kitchen? Hah? Ada. Soalnya sebelahnya Bu Yun itu malah mau pengen masuk. Akhirnya alhamdulillah dapat jatah Grab Kitchen. Ya, saya di Grab Kitchen itu kena potongan 30%. Tapi masih ada tambahan lagi biaya-biaya LPG dan sebagainya di Surabaya. Yang paling ekstrim lagi, saya kemarin Cloud Kitchen di GoFood di Jakarta, saya kena 45%. Saya hitung-hitung, ini saya jual berapa ini? Nah, persoalannya sekarang bukan masalah berapa dan tidak berapa. Anda bisa ngitung nggak HPP produk Anda? Ya. HPP Anda berapa? Sebenarnya masalah 40% apa itu, ya bisa aja kita atur ya. Berarti kita kalau kena 40%, apa yang kita lakukan? Harga jualnya ya ditinggikan, supaya GP-nya masuk. Ya saya biasanya, GP saya sekitar 45-50%, saya naikkan jadi 70-75%, otomatis harganya naik. Lupa nanti nggak takut mahal, itu urusan kedua. Itu nanti mau laku dan tidak itu urusan kedua. Yang penting masuk GoFood dulu. Yang penting masuk Grab dulu. Karena mereka itu sudah punya kolam. Dan mereka investasikan di Cloud Kitchen-nya. Kalau misalnya omsetnya nggak tercapai, dia pasti akan melakukan promosi-promosi. Kita pasti akan dipikirkan oleh mereka. Ada di sini yang ikut GoFood Festival di Gresik? Ada? Jadi GoFood itu punya yang ini, yang khusus dine-in, GoFood Festival itu kan dia pakai apa ya, gedung apa itu ya? Saya lupa sampai itu. Dan itu sepi. Ya. Dan hitung-hitungan kita, kalau kita laku hanya 100-200 ribu, nggak mungkin kita bertahan. Apa yang dilakukan oleh GoFood? Tiba-tiba setiap bulan loh saya dikasih transferin duit. Ternyata tim yang mereka itu ya nakal juga. Dia bikin penjualan fiktif. Akhirnya masuk ke rekening kita. Aneh kan? Sampai seperti itu. Nah, jadi kalau saya sekarang ini, sepenting Anda paham dulu produk Anda, bagaimana hitung-hitungannya bisa menjual produk itu. Ya, kalau saya kemarin sudah saya jelaskan ke tim saya target saya Cloud Kitchen ini GoFood belum untung dulu. Pokoknya sepenting masuk dulu ke Jakarta, ikut dulu GoFood. Karena pada posisi kita seperti yang tadi saya katakan, saya punya menu apa yang khusus itu, ya menu khusus, ya kita di-endorse ya, dikasih biaya, kasih dana. Saya yang tadi menu ini kalau saya dengan cara saya biasa saja ya jelas sulit saya untuk membuat laku kan. Nah terus di-endorse ini jadi laku. Dan dia punya duitnya karena nyetak. Saya ngeluh kan cuma softbanknya aja itu. Ya kan? Pasti orang yang membuat program itu berpikir bagaimana supaya ini laku kan gitu. Ya. Nah saya ya masuk aja. Mumpung ada kesempatan. Kalau bisa ngotot berebut seperti yang dilakukan sama Faisal itu. Ya apa caranya saya masuk di Grab Kitchen gitu kan. Ya. Jadi sekarang ini cuma gitu tadi, tolong mindsetnya aja dirubah. Kalau Anda masuk ke sana dengan cara-cara biasa, ya sulit Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya. Maka harus ada pikiran untuk melakukan optimasi, melakukan sesuatu yang lebih dari yang dilakukan oleh yang lainnya. Terus yang dulu saya benar GoFood itu, saya terinspirasi saya bermain Google Ads. Bagaimana cara website saya ada di halaman pertama.
Google Ads kan pasti iklan, butuh duit kan untuk bisa cara-cara. Kalau cara-cara yang organik biasa, ya bisa tapi ya nggak tahu kapan itu masuk ke halaman pertama. Anda melakukan SEO-nya membangun website itu seperti apa? Cukup lama waktunya. Nah sekarang ada cara mudah, ya keluar duit dulu, tapi setelah dihitung, loh justru malah kita bisa melejit. Kalau kita ada di halaman pertama pasti kan, loh kok lagi jauh, akhirnya orang yang mesti ngeklik gitu, ya. Oke, saya serahkan ke panitia. Baik, itu sebenarnya timekeeper di belakang sudah angkat-angkat tulisannya. Aplaus yang meriah luar biasa.